strategi turun 10-15 kilo dalam 1 bulan aja di bulan puasa. Gimana caranya? Gimana strateginya? Ini rahasia. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini, selamat datang di playlist perjalanan diet aku. Jadi aku mau bagiin sharing tentang strategi agar kita tuh di bulan puasa selama 1 bulan, which is 30 hari bulan puasa, kita bisa turunin 10 kilo sampai 15 kilo. Wow. Itu bisa banget dengan nerapin strategi ini dan rahasia ini. Jadi ini tuh bener-bener kalau misalkan kalian bener-bener ngejalaninnya serius, konsisten, tanpa cheating, tanpa selingkuh, tanpa melanggar aturan, ini bakalan berhasil 100%, 99,9%. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Video ini aku khususin buat teman-teman yang emang susah banget turunin berat badan dan udah lama diet tapi nggak ada hasilnya, susah turunnya, susah langsingnya, pokoknya susah banget turunin berat badan. Karena di diet ini kalau kalian nggak melanggar aturan, nggak cheating atau bener-bener menerapkan konsisten 1 bulan, ini bisa banget turunin berat badan kalian sampai 10 kilo, bahkan kayak lebih dari 10 kilo gitu. Jadi ini termasuk diet yang ketat, diet yang ekstrim, diet yang emang YKKA atau yang kuat-kuat aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru pemula di diet, aku nggak saranin kalian nonton video ini sampai habis, karena ini bukan video yang aku targetkan buat orang yang pemula di diet. Ini aku targetkan buat kalian udah lama diet, udah sering diet gitu, karena ini termasuk diet yang lumayan ketat yang membantu kalian biar cepet turun berat badannya dalam 1 bulan, bisa loss sampai 10 kiloan lebih gitu ya. Let's go ke dietnya. Jadi kalau misalkan dirasa, oh ini nggak cocok di badanku, oh ini nggak cocok di tubuhku, oh ini nggak sehat atau bla bla bla, daripada kalian nanti komentar julid, jadi lebih baik kalian langsung skip video aku dan nonton video diet lainnya. Oke? Oke teman-teman, jadi itu video yang aku buat khusus dekat untuk bulan puasa, mendekati Ramadan. Karena ini bener-bener Ramadan atau bulan puasa ini itu adalah bulan yang sangat teramat cocok untuk kita yang mau menurunkan berat badan gitu. Nah, dimana kalau bulan puasa ini kan kita tuh bener-bener dibatasi ya jam makannya. Kita cuma makan di saat sahur, which is kayak sekitar jam 3 apa jam 4 atau jam 2 gitu, sampai nanti menjelang maghrib gitu. Maghrib kita buka puasa dan kita berhenti juga sampai sahur lagi. Nah, jadi ini tuh bener-bener momen yang pas banget buat kita bisa cepat menurunkan berat badan kalau kalian pakai strategi yang bakalan aku kasih tahu ini. Kenapa aku yakin banget strategi ini tuh ampuh banget buat nurunin berat badan kita 10-15 kilo 1 bulan gitu, karena aku udah nyobain dalam jangka pendek, dan dalam jangka pendek aja diet ini tuh atau strategi ini tuh bener-bener berhasil. Jadi apalagi kalau misalkan kita lakuin dalam 1 bulan aja kita turun bisa sampai 10 kilo atau 15 kilo. Aku juga target pengen turun banget 14 kilo guys. Jadi 1 bulan ini aku juga bakalan nargetin untuk diet dengan rahasia dan strategi ini. Oke, kita langsung aja ke pantangan makanan yang harus dihindari untuk bisa men-challenge diri kita, dalam menantang diri kita dalam menjalani strategi diet turun 10 kilo sampai 15 kilo per bulan di bulan puasa ini adalah yang pertama, kita gak makan yang namanya karbohidrat simplex atau nasi, bener-bener dihilangkan. Jadi selama 1 bulan kita nggak boleh makan nasi. Opsionalnya atau solusinya apa? Kita bisa ganti dengan nasi yang lebih sehat dan rendah gula, kayak kokumi. Itu mirip banget, sumpah mirip banget sama beras nasi asli, tapi kalorinya itu rendah banget dan dimasaknya sangat simpel. Atau enggak, kalian bisa ganti nasinya pakai shirataki. Shirataki apalagi itu lebih rendah banget kalorinya. Cuman aku belum pernah ngerasain nasi shirataki, jadi aku nggak tahu rasanya gimana. Tapi kalau kokumi aku pernah nyobain dan itu bener-bener kayak beras banget, bahkan lebih enak beras kokumi daripada beras asli gitu. Nah, jadi solusinya itu. Jadi kalian hilangkan, bener-bener hilangkan, bukan hindari. Kalau hindari kan masih kayak
dikurangi gitu. Ini benar-benar dihilangkan. Dalam 1 bulan nggak boleh makan nasi, oke? Ini juga aku terinspirasi dari diet Dr. Zaidul Akbar gitu ya, lupa aku. Oke, lanjut pantangan yang kedua. Dalam 1 bulan no gula pasir. Gak boleh ada gula pasir yang kamu konsumsi dalam 1 bulan puasa. Why? Padahal kan kalau puasa harus makan yang manis-manis. Tapi makanan manis itu nggak selalu dari gula pasir. Kalian bisa ganti dengan makanan seperti buah. Tapi buahnya juga dibatasi, jadi nggak boleh banyak-banyak. Terus kalian bisa ganti dengan gula yang gula yang rendah kalori. Contohnya gula ini yang lagi aku konsumsi ini guys. Karena bukan endorse ya guys ya. Aku emang pakai gula ini. Aku pakai gula diabetamil karena ini gula rendah kalori dan dia juga gula buat orang diabetes. Pokoknya ini bener-bener gula buat orang diet. Kalian bisa pakai Tropicana asli, bebas sih mereknya apapun. Pokoknya gula yang kayak gini, yang dia tuh buat rendah gula, yang dia tuh buat orang-orang yang punya penyakit diabetes gitu. Ini bagus buat diet gitu. Nah, kalian opsionalnya bisa pakai gula yang kayak gini. Kalau misalkan aku buka puasa pengen teh manis, kalau teh manis kan harus ada manis-manisnya, kalian bisa pakai ini opsionalnya. Atau enggak, kalian bisa minum konsumsi Coca-Cola zero sugar, yang zero sugar ya, yang enggak ada gulanya. Kalian Coca-Cola tuh ada 2, yang ada gula sama yang enggak ada gula. Nah, kalian pakai yang Coca-Cola zero sugar. Itu aku juga suka konsumsi gitu buat diet. Lanjut, kurangin yang namanya garam ya. Kalau di sini garam itu dikurangin, aku nggak bilang dihilangkan. Kalau nasi sama gula itu benar-benar kalian harus hilangkan dalam 1 bulan. Kalau kalian pengen turun 10 kilo sebulan itu, kalian harus hilangin nasi sama gula ya. Tapi kalau misalkan kalian untuk garam, itu dikurangin aja. Kenapa kak? Garam kan nggak bikin gendut. Iya, garam emang nggak bikin gendut. Tapi kalau misalkan kalian terlalu over konsumsi garam, itu tubuh kalian jadi bloating guys. Bloating itu gimana? Bloating itu jadi dia itu mengikat air. Kalau kita dalam kondisi terlalu berlebihan mengonsumsi garam. Jadi kalau misalkan kita ngurangin garam, itu juga bagus banget buat diri kita, hidup kita, dan kita juga jadi nafsu makannya juga rendah gitu. Aku ngerasain banget ketika aku ngurangin garam di olahan makananku, aku gampang kenyang dan aku gak kecanduan untuk makan lagi. Jadi kurangin garam, bukan dihilangkan tapi dikurangin, oke? Terus gimana sih pola makan dietnya atau pedoman dietnya? Terus apa sih yang boleh kita makan gitu ya? Let's go. Oke teman-teman, untuk pedoman dietnya atau pola makan dietnya atau apa sih yang boleh dimakan gitu buat bisa turun 10 kilo sampai 15 kilo sebulan dalam bulan puasa gitu. Yang boleh kita makan adalah makanan yang tinggi protein hewani dan rendah karbohidrat. Jadi tinggi protein hewani itu kayak makanan yang terbuat dari hewan-hewanan, contohnya kayak daging ayam, ikan, sapi, seafood, itu juga boleh. Pokoknya yang tinggi akan protein dan rendah karbohidrat. Karbohidrat yang aku karbohidrat yang aku saranin untuk diet nanti adalah karbohidrat yang dia itu seperti sayur, buahnya juga kalian harus seleksi ya. Jadi buahnya itu jangan sampai buah yang gulanya banyak. Buah yang gulanya banyak itu banyak banget ya. Ada mangga, durian, kelengkeng, sawo, manggis, itu gulanya banyak, jadi dihindari. Aku lebih menyarankan buahnya itu yang rendah banget gula, kayak timun suri, melon, semangka, terus nanas, itu masih oke lah ya untuk pengganti gula kita nanti, gula yang lebih sehat gitu. Dan aku juga mau kasih tahu kenapa kita disaranin untuk makan protein hewani, kenapa nggak boleh makan nasi, kenapa nggak boleh makan gula, kenapa nggak harus ngurangin garam gitu ya. Pertama, untuk kalian bisa cepat turun berat badannya, kalian itu harus mengganti si cadangan energi kalian dari yang asalnya gula atau karbo itu menjadi lemak. Jadi nanti tuh kalau misalkan kita udah men-switch nih, udah mengganti nih cadangan energi kita jadi lemak, cemiu ya, koreksi kalau aku salah.
kalau misalkan kita udah mengganti cadangan energi kita yang asalnya gula jadi lemak, itu proses pembakaran lemak di dalam tubuh kita itu bakalan cepat, dan itu nanti bakalan bikin tubuh kita tuh mengecil dengan sendirinya. Aku ngerasain ini kenapa? Karena aku pernah ngerasain di posisi itu. Aku pernah ngerasain di posisi aku tubuhnya kekurangan gula, kekurangan karbo, dan tubuhku mengganti cadangan energinya menjadi lemak, dan semakin hari tubuhku mengecil dengan sendirinya bahkan tanpa aku sadari. Tiba-tiba aja kecil gitu, dan turun sampai 10 kilo sampai 15 kilo itu udah sering banget gitu di tahun 2020, di tahun 2021, di tahun 2022, sampai sekarang aku kayak masih progres gitu ya. Tapi sekarang aku berharap banget dalam 1 bulan aku bisa turun 14 kilo. Itu adalah target aku di bulan puasa. Target kalian berapa nih? Nah, terus kenapa sih harus ngurangin yang namanya garam? Yang udah aku bilang garam bikin bloating kalau dikonsumsi berlebihan. Terus kenapa harus hilangin? Ini hilangin ya, bukan ngurangin. Kalau garam dikurangin, kalau ini dihilangin ya itu adalah gula pasir. Karena gula pasir itu udah tahu karbonya tinggi banget, kalorinya juga tinggi, gak ada kandungan gizi, dan itu kurang sehat juga untuk tubuh kita gitu. Jadi gulanya kita ganti dengan gula yang lebih sehat, which is adalah buah-buahan yang tadi aku udah spill. Contohnya kayak timun suri kalau di bulan puasa ya, melon atau buah naga atau nanas lah yang paling manis gitu. Terus juga semangka itu kayak masih oke gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang tadi kayak manggis, durian, sawo, mangga itu no. Jadi kalian harus coba searching lagi, riset lagi apa buah yang rendah gula gitu. Oke teman-teman, jadi aku bakalan coba share atau ilustrasikan simulasi menu makan, pola makan di saat sahur dan juga buka puasa, dimana ini yang bakalan aku lakukan menu dietnya ketika nanti aku bulan puasa gitu, biar aku bisa turun 10-15 kilo dalam waktu 1 bulan aja. Jadi yang pertama, kita kan kalau bulan puasa cuma boleh makan pada saat sahur doang ya. Sahur itu sekitar jam 3 atau sampai jam 4 paling telat gitu. Nah, untuk sahur aku sangat mendominasikan yang namanya protein hewani, dimana aku bakalan masak ayam suwir dicampur sama selada itu sebagai karbonya. Ayam suwirnya itu nggak usah banyak-banyak lah ya, 250 gram aja, dipakein sama bumbunya bebas, kalian mau pakai bumbu balado boleh, pakai bumbu original boleh, atau bumbu kecap juga boleh, tapi kecapnya dikit aja ya. Terus ditambah selada sebagai sayurnya. Kenapa aku suka banget sama selada? Karena dia itu sangat healthy ya, dia nggak ada olahan dimasak, dikasih garam atau bumbu. Jadi nanti aku kayak makan ayam suwirnya dikasihin pakai selada gitu, jadi kayak lep gitu. Terus untuk minumnya aku cuma minum air putih atau kopi ya, atau kopi. Sebenarnya kalau kopi tuh kalian kalau habis sahur biasanya tidur lagi nggak sih? Kalau aku harusnya sih kita ya disaraninnya tuh nggak boleh tidur lagi gitu ya, harus nunggu kayak sholat subuh atau lain-lain gitu. Jadi aku mungkin akan minum kopi atau enggak minum teh tawar atau teh manis yang pakai gula ini ya. Itu adalah sahur aku. Tapi kalau misalkan aku pengen protein hewani lain, boleh banget, bisa ikan, bisa daging sapi, bisa daging apalagi ya, kayak hewan-hewanan boleh pokoknya. Susu juga boleh, tapi susunya itu yang ada proteinnya tinggi ya, jangan yang banyak gulanya gitu. Lanjut untuk buka puasa itu adalah di waktu maghrib. Untuk buka puasa itu kalau aku pastinya akan minum teh yang pakai gula diabetamil ini. Aku bakalan pakai 2 bungkus atau 1 bungkus lah, soalnya aku kalau minum teh, nyeduh teh itu gelasnya besar gitu. Terus untuk makan beratnya itu aku bakalan makannya di saat aku selesai tarawih ya, biar nanti malam tuh nggak kelaparan gitu. Jadi nanti pas buka puasa aku cuman teh sama buah.
buahnya aku mau buah melon, timun suri, atau enggak buah semangka. Pokoknya buah itu sebagai pengganti gula yang lebih sehat. Dan itu kalau aku makan buah lebih dulu, itu tuh kayak ngerasa kenyangnya tuh lebih lama gitu. Terus juga harus kalian ketahui kalau buah ini bagus banget, bukan hanya buat diet ya guys, tapi buat kulit. Kalau kalian pengen punya kulit yang awet muda, glowing, kinclong, dan bebas jerawat, sekarang aku lagi jerawatan karena aku emang pola makan sama pola tidurnya lagi rusak banget sekarang. Ya udahlah, kok jadi curhat gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian makan buah itu bisa bikin kulit kalian sehat gitu, bukan cuma buat diet doang gitu ya. Kok gini, ngapain dong? Nah, terus pakar beratnya nanti selesai tarawih, aku bakalan makan sama sayur bayam ya, sayur bayam, dada ayam rebus ditambah sama sambal geprek. Itu udah bakalan kenyang banget. Yakin 100% kenyang. Soalnya aku pernah nyobain guys, aku pernah nyobain cuma makan begituan doang, itu kenyangnya itu lebih lama dibandingkan aku makan karbo. Jadi kayak gitu guys, itu adalah simulasi atau ilustrasi ketika aku bakalan buka puasa. Jadi aku sangat mendominasikan protein hewani, terus juga karbohidrat yang lebih kompleks kayak buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari aku. Makasih kalian yang udah nyimak sampai akhir. Kalau kalian yang kontra atau merasa aku gak cocok dengan diet yang kamu sebutin, yang aku sebutin, kalian gak usah ikutin. Karena ini aku udah disclaimer di awal video tadi ya. Ini buat siapa dan targetnya siapa. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau misalkan kalian teman-teman yang nggak bisa gitu, kalau misalkan sehari itu nggak makan nasi atau nggak makan gula, aku saranin kalian nggak usah terlalu ngikutin diet ini. Tapi ya resikonya itu kalian susah banget turunnya. Kalau kalian tetap ngeyel gitu pengen makan nasi dan gula pasir, itu susah banget guys turunnya, dan kalian bakalan ada rasa kecanduan dan rasa nafsu makan yang tinggi ketika kalian masih mengonsumsi dua makanan itu, nasi sama gula itu. Nasinya kalau misalkan nasi yang biasa yang simplex itu ya, kalau misalkan kalian ganti sama kokumi itu lebih bagus guys, atau beras siretek itu masih bagus. Kalau gula juga kalian ganti sama ini juga bagus. So makasih yang udah nonton sampai habis, semoga kalian bisa menjalani ibadah puasa dengan ceria, semangat, dan di akhir lebaran nanti kalian bisa langsing, bisa glow up, bisa cantik gitu, bisa cakep gitu. Oke, makasih udah nonton. See you di my next video. Bye bye. Oh ya, nanti aku bakalan ngevlog di bulan puasa tentang menu diet aku dan lain-lain. Bye bye. Jangan lupa subscribe channel aku.